Sobat Patra, tahukah Anda bahwa di balik hutan belantara Kalimantan terdapat sosok pahlawan yang gigih mengusir penjajah Belanda? Namanya mungkin jarang disebut dalam buku teks sejarah nasional, namun perjuangannya nyata. Dalam episode kali ini, Patra TV Channels mengajak Anda mengenal lebih dekat kisah heroik pahlawan Dayak Lawangan. Bagaimana strategi mereka? Apa motivasi di balik perlawanan mereka? Dan mengapa kisah ini penting untuk kita ingat hari ini? Simak ulasan lengkapnya dan mari kita jaga memori kolektif bangsa. Baca artikel selengkapnya. https://patraindonesia.com Patra TV, Sejarah Indonesia, Pahlawan Dayak, Dayak Lawangan, Brohong, Kalimantan, Sejarah Nasional, Patra Indonesia. Bayangkan sebuah balai keramat yang dipadati ratusan, bahkan ribuan warga dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, hingga Jawa. Mereka membawa kambing, babi, dan puluhan ayam jantan berwarna merah. Apa yang sedang terjadi? Ini bukan pasar tradisional, melainkan sebuah ritual sakral. Patra TV Channels hadir di Ampah, Kabupaten Barito Timur, untuk meliput peringatan wafat ke-69. Seorang tokoh legendaris, Brohong, pahlawan Dayak Lawangan yang namanya harum karena keberaniannya mengusir penjajah Belanda. Seringkali, sejarah hanya mencatat nama-nama besar dari Jawa atau Sumatera. Tapi, bagaimana dengan pahlawan-pahlawan dari ujung barat hingga timur Nusantara? Hari ini, Patra TV Channels akan membawa Anda menelusuri jejak seorang pahlawan dari Kalimantan. Sosok gagah berani dari suku Dayak Lawangan yang tak gentar menghadapi penjajah Belanda. Berdasarkan penuturan Damang Kepala Adat Paku Karau, Bapak Eben Tube, acara yang berlangsung selama 5 hari ini dimulai tepat pada 1 Juli 2026. Tujuannya jelas, memperingati wafatnya Brohong yang meninggal dunia pada tahun 1957 di usia 90 tahun. Dari pelaksanaan ulang tahun pahlawan Brohong yang ke-69. Yang kami bisa sampaikan, karena keramat Brohong ini semasa hidup beliau membangun sehingga ada menjadi kampung, yaitu Kampung Benian. Sebelum adanya Ampah, itu namanya Benian. Nah, ketika di zaman penjajahan Belanda dan Belanda mendirikan jembatan Ampah, membangun jembatan Ampah yang ketiga kali, karena jembatan Ampahnya 3 sampai 4 yang sekarang. Nah, ketika tahun 1925 jembatan Ampah dibangun oleh orang-orang Belanda, dan insinyurnya pada tahun itu yaitu Ister Dam Belantan. Ketika insinyur Ister Dam Belantan mengukur bagaimana kederasan arus air Sungai Karau, makanya beliau menurunkan dengan selembar tali benang ke dalam sungai, maka di sana terkaitlah sampah-sampah yang ada terkait di benang itu tadi. Pada akhirnya insinyur Belanda tadi sedang Belantan merubah Kampung Benian itu tadi menjadi Ampah, dan itu pun juga disetujui oleh tokoh kami yang bernama Nyangkau. Nah, setelah itu baru yang namanya Benian tadi menjadi Ampah ketika zaman itu. Nah, maka selama perjuangan beliau berladang, dan dengan cara apapun beliau berpikir supaya orang-orang di sekitar bisa berkumpul dan membuat kampung di situ tadi. Makanya dengan adanya beliau berpikir membuat pakot. Pakot itu adalah sabung ayam yang kecil-kecil. Ya. Setelah ramai sabung pakot, lalu beliau mengadakan erau. Yang disebut erau itu sabung ayam jagow.
Makanya pada akhir perjuangan beliau itu, sehingga Benian itu tadi ada 17 buah rumah. Nah, rumah itu memang berbentuk rumah betang yang selalu tinggi dari tanah, ya kurang lebih 2 meter sampai 2,5 meter dari tanah. Itulah tinggi bentuk siapakan belai betang. Tetapi disebut bukan belai betang, tapi balai masyarakat di kota atau Benian itu tadi. Ya, ngimpu alur na sarap ke bawah wali-wali. Pero dan ngimpu kita mohon dulu nyauk ke apun nikikin danum. Siapa sebenarnya Brohong? Eben Tuba menegaskan bahwa Brohong adalah pejuang daerah yang strategi perlawanannya sangat ditakuti Belanda. Di era sebelum nama Ampah resmi digunakan, beliau memimpin perlawanan dari basis Kampung Banian. Keberanian beliau bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Hingga kini, keyakinan akan kesaktian dan kepemimpinan spiritual Brohong masih hidup subur di tengah masyarakat, membuktikan bahwa perjuangan melawan penjajah meninggalkan jejak mendalam yang dirayakan turun-temurun. Berdasarkan catatan sejarah dan liputan Patra Indonesia, sosok ini dikenal sebagai bagian dari garis pertahanan Dayak Lawongan. Perlawanan mereka bukan sekadar serangan sporadis, melainkan bentuk resistensi terorganisir terhadap ekspansi kolonial Belanda yang ingin menguasai sumber daya alam Kalimantan. Bagi masyarakat Dayak Lawongan, Brohong bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Ia adalah sosok sakti, seorang putra daerah yang ikut andil menumpas kolonial Belanda di wilayah Kampung Banian yang kini kita kenal. Sebagai Ampah sejak tahun 1925, mereka menggunakan pengetahuan medan hutan yang mumpuni, strategi gerilya, dan semangat kebersamaan suku untuk mengecoh pasukan Belanda yang jauh lebih lengkap persenjataannya. Ini adalah bukti bahwa keberanian tidak selalu diukur dari siapa yang punya senjata paling banyak, tapi dari siapa yang punya alasan paling kuat untuk berjuang. Brohong adalah simbol perlawanan yang sering terlupa. Di tengah deru senapan Belanda, ia dan rakyatnya memilih untuk berdiri tegak, bukan karena keinginan untuk berperang, tapi karena harga diri dan tanah air yang dipertahankan mati-matian. Siapa dia, dan bagaimana kisahnya bisa menginspirasi kita di era modern ini? Yang menarik dari peringatan ini adalah bentuk rasa syukur warga. Banyak dari mereka datang untuk mengantar nazar. Bagi mereka yang permohonannya terkabul berkat pertolongan spiritual Brohong, mereka wajib membawa persembahan. Data di lapangan mencatat jumlah yang luar biasa. 120 ekor ayam jantan berbulu merah, 3 ekor kambing jantan, dan 5 ekor babi kampung. Setelah disembelih secara adat, daging-daging ini tidak disia-siakan, melainkan dimasak dan dimakan bersama oleh seluruh hadirin. Ini adalah simbol kebersamaan dan egalitarisme masyarakat Dayak yang sangat kuat. Peristiwa di Ampah ini mengajarkan kita bahwa sejarah tidak selalu ditulis dengan tinta, tapi juga dirawat melalui ritual, doa, dan makanan bersama. Keberadaan warga dari luar Kalimantan tengah menunjukkan bahwa legenda Brohong telah melampaui batas suku dan daerah. Liputan ini disampaikan oleh Mardianto dan Kosnedi dari Barito Timur untuk Patra TV Channel. Kami mengundang Anda untuk membaca artikel lengkap tentang kisah heroik ini di patraindonesia.com. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa tekan like, share ke teman Anda agar sejarah ini tidak hilang. Dan subscribe Patra TV Channels untuk konten-konten inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton. Salam Patra.